Hai guys, balik lagi sama gue Jeremy Owen dan kali ini gue bakalan ngebahas tentang program dan inisiatif ramah lingkungannya Aqua dan proses produksinya dari awal hingga akhir nanti. Jujur gue penasaran banget sih gimana caranya Aqua bikin program-program ramah lingkungannya. Apalagi Aqua sendiri kan jadi air mineral yang paling sering kita minum kan di Indonesia. Gue yakin kalian juga penasaran apa aja program ramah lingkungannya dan gimana sih cara produksinya Aqua ini. Jadi langsung aja yuk ikutin terus. Nah, program ramah lingkungan yang pertama dimulai dari sini, Aqua Bali Pet Collection Center. Iya guys, seperti yang kalian lihat, di sini ada banyak banget tumpukan botol air minum kemasan plastik. Nah, di tempat ini salah satu cara supaya sampah-sampah botol plastik itu nggak dibuang sembarangan, tapi diolah dan didaur ulang untuk jadi botol baru lagi, gue ngobrol sama Pak Wira, pengelola Bali Pet Collection Center, buat cari tahu tentang cara pengolahannya. Proses produksinya itu dari awal itu gimana sih kalau boleh ceritain? Nah, jadi gini, ini ya kita kan bekerja sama dengan lapak-lapak untuk mendapatkan botol PET. Oke. Lapak itu datangnya dari pengepul. Oke. Tersebar di daerah pariwisata, hotel, kemudian dari restoran. Ya. Dan mereka setelah dapat tuh botol PET, dia bawa ke lapak. Setelah dia berkumpul, baru dia drop ke Bali PET. Oh, berarti lapak ini yang ngumpulin botol plastik juga? Ya. Mereka yang ngumpulin botol plastik, setelah itu mereka yang ngebersihin dari label dan cincin botol itu ya? Cincin nggak? Tutup botol. Dari tutup botol sama labelnya dioper ke sini. Sampah botol plastik yang terkumpul di sini itu rata-rata sekitar 6-8 ton botol plastik per hari. Dan jumlah itu baru khusus Pulau Bali aja loh. Banyak banget gak sih? Setelah sampah botol plastiknya terkumpul, ini bakalan ditimbang dan disortir nih berdasarkan kualitasnya. Oke Pak, boleh dijelasin mungkin step by stepnya di sini. Ya. Ini kan step pertama ya, berarti area timbang gitu. Mobil bak masuk ngebawa botol plastik, sampah botol plastik ditimbang di sini. Oke, satu mobil bak tuh berapa kilo? 600 ya. 600 kiloan. Itu kan plastik semua. Ini yang kualitasnya bagus guys. Nih, lebih bersih, warnanya juga sama. Dan kalau yang ini itu yang kurang bisa dipakai di sini karena kualitasnya lebih rendah. Bisa dipakai, bisa didaur ulang, tapi kualitasnya lebih rendah. Nah, tuh ini kayak kotor, udah kebuka kayak gini. Tapi kalau yang ini bersih. Oke. Nah guys, tadi di bagian dalam kita udah lihat proses selanjutnya. Kalau misalnya di sini itu tempat penyortiran, di dalam itu setelah disortir langsung ada digiling. Tadi kan digiling dari atas dioper ke mesin penggilingan, keluarnya itu langsung flakes yang kecil-kecil, dasar serpihan plastik, udah dicacah, langsung dicuci lagi supaya bersih. Setelah itu langsung dikeringkan, habis dikeringkan disortir lagi kecil-kecil kalau misalkan ada kontaminasi atau bahan-bahan plastik yang berbeda yang kualitasnya lebih rendah. Setelah itu semuanya dimasukin ke dalam karung, satu karung itu sekitar 20 kg dan langsung dioper ke pabrik pembuatan botol plastik daur ulangnya Aqua. Apa aja sih yang Aqua udah berikan support bantuannya apa aja sih untuk di Bali Pet Collection Center ini? Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bukan semata-mata memberikan dukungan finansial, tetapi kita juga memberikan edukasi kepada Bali Pet ini, khususnya terkait dengan kualitas dari botol-botol bekas yang mereka kumpulkan, sehingga bisa memenuhi syarat untuk bisa menjadi bahan baku kemasan botol baru Aqua. Itu seperti itu. Selain itu kita juga mencoba mengembangkan model yang lebih inklusif. Jadi sebagian besar yang terlibat dalam pengumpulan botol kemasan plastik ini kan pemulung. Nah, kita tahu pemulung juga mereka kondisi kehidupannya kurang baik, sehingga kita berpikir nih, apa yang bisa kita berikan lebih ke pemulung, sehingga mereka juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kira-kira apa aja sih dari Aqua sendiri inisiatifnya untuk ngebina masyarakat dan bahkan tentang kayak kampanye bijak berplastik ini seperti apa sih? Ya, dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan edukasi ke konsumen kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk memberikan edukasi bahwa kemasan botol Aqua ini punya nilainya loh, punya nilai gitu kan. Selain itu kita juga
tidak cukup hanya edukasi kan, kita harus juga memfasilitasi mereka. Kalau misalkan ini ada botol aqua nih, terus ini harus diapain? Nah, tentunya kita harus memberikan dukungan juga infrastrukturnya. Contohnya? Jadi seperti drop box untuk pengumpulan sampah misalnya kayak gitu terus. Itu udah dilakukan sama Aqua Iya, juga? kita lakukan juga di situ, baik yang manual maupun yang digital. Dan semuanya itu bakalan baik ke pabriknya Aqua Iya, sendiri? balik lagi menjadi closed loop atau circular economy yang tertutup, di mana kemasan itu menjadi atau bahan-bahan kemasan botol bekas itu menjadi kemasan botol baru, kayak gitu. Oke, Pak. Untuk masyarakat bisa lebih menjadi ramah lingkungan, salah satu cara yang paling gampang adalah dengan buang sampah pada tempatnya. Ya. Dengan begitu, kalau misalkan kita emang harus beli banget nih botol aqua atau botol minuman kemasan, itu bakalan balik lagi ke aqua sendiri. Keren banget. Jadi sesimpel buang sampah pada tempatnya. Mantap. Terima kasih banyak, Pak. Oke, thank you. Oke guys, sekarang kita ada di pabrik produksinya Aqua yang ada di Bali, PT Tirta Investama Mamba. Dan dari tempat collection center tadi, itu kan ada serpihan-serpihan tuh produk akhirnya. Dari situ bakalan diproduksi seperti ini. Ini adalah botol preformnya Aqua. Nah, di sini di pabrik ini bakalan dibikin jadi botol yang besar, terus diisi juga airnya. Mau tahu step by step-nya kayak gimana? Langsung ikutin gua. Let's go! Sekarang kita di dalam tempat produksinya air mineral Aqua. Langsung aja kita lihat dari pertama proses pembuatan botolnya dan proses pengisian airnya. Supaya bisa diminum, airnya itu bakal disaring, dihilangin kumannya, dan diolah dulu guys. Di ruangan water treatment yang steril dan nggak boleh sembarangan orang masuk. Setelah di treatment kita langsung lanjut ke proses fillingnya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu proses ngebuat botol plastiknya itu guys. Wah, gue salut banget sih. Di sini kemurnian air dan kebersihannya super dijaga ketat. Bahkan gue harus pakai pakaian pelindung berlapis gini. Udah kayak astronot belum sih? Ini dia guys. Jadi setiap botol-botol plastik yang udah terpilah dan jadi serpihan kecil di collection center tadi bakalan dikirim ke recycling business unit atau RBU yang kerjasama bareng Aqua. Di sana potongan plastik itu bakal dipilih lagi untuk dibentuk resin RPET atau bahan baku yang selanjutnya dibentuk jadi botol preform. Ini nih yang namanya botol preform yang udah siap diproses jadi botol baru lagi. Botol preform ini bakal ditiup jadi besar dan langsung dicetak jadi botol Aqua seperti biasanya. Kalau yang di sini cetaknya itu yang 1500 ml yang besar. Kerennya lagi tuh, botol-botol Aqua sekarang ada kemasan yang lebih ramah lingkungan guys. Kayak Aqua galon guna ulang, returnable glass bottle, 600 ml 100% material plastik daur ulang RPET, dan Aqua Life. Bahkan nih, botol kemasan yang biasa juga ada kandungan 25% botol daur ulangnya juga loh. Nah, kalau udah tinggal dikirim ke seluruh Indonesia. Nah guys, di sini ada 3 tangki yang isinya itu air hujan. Ini sengaja ditampung supaya lebih efisiensi air juga. Supaya kita bisa memanfaatkan air hujan yang turun dipakai di sini untuk kebutuhan domestik. Guys, di sini di belakang kita bisa lihat di atas pabriknya itu ada banyak banget solar panel. Ini salah satu inisiasi juga dari Aqua ya. Di sini untuk menggunakan energi terbarukan. Nah, kalau misalnya mau tahu di sini kapasitasnya segala itu berapa sih? Oke, jadi kapasitas kita 700 kWp. 700 kW peak, Ya, oke. Jadi solar panel yang kita pasang ini mampu mengcover 15% energi yang kita Oh, 15% Ya, dari jadi keseluruhan. itu. Nah itu dia, ternyata Aqua banyak melakukan upaya-upaya untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Mulai dari kemasan sampai energi bersih. Bahkan program ramah lingkungan mereka itu juga dapat penghargaan Piala Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup loh guys. Keren kan? Akhirnya ini dia perjalanan yang paling Owen tunggu-tunggu. Pergi ke desa dan lihat pemandangan indah di Bali. Sekarang Owen lagi diajak ke desa Bongkasa Pertiwi, salah satu desa wisata di Bali. Desa ini tuh jadi desa binaan Aqua supaya lingkungannya tetap lestari, ekonominya berkembang, dan bahkan jadi desa yang mandiri loh. Nah, salah satunya itu ada peternakan lebah madu trigona. Wah, gimana ya rasanya kira-kira? Seperti kita ketahui, lebah itu ada 2, yang lebah tanpa sengat dan lebah menyengat. Tanpa sengat itu trigona juga menghasilkan madu. Kita baru mendayakan 2 jenis, yang trigona hitam. Gue baru tahu sih ada lebah yang nyengat ternyata. Bisa menghasilkan madu juga. Let's go. Jangan semuanya. Wah, ini madunya. Iya. Ih, lucu ya. Ini adalah sel telurnya dia. Oh. Di atas. Gar, walaupun kaki sedikit gemetar ya, Pak. Wih. Nungguin obat itu. Sayur ya? Iya.
Ini dijual juga ya berarti? Dijual. Sudah ada brandnya, botolannya. Nanti kita lihat di rumah penangkaran, kita display di sana. Siap. Sekarang kita mau sepedaan. Wih, kuliah di Belanda nggak bisa sepeda. Waduh. Ini mah udah makanan sehari-hari gua, guys. Selain peternakan madu tadi, ada juga program pembuatan biogas buat para peternak yang ada di sini. Gokil banget gak sih? Yuk kita langsung menjelajah ke rumah biogasnya. By the way, gue salfok banget deh sama pertanian di Bali. Di sini tuh perairannya pakai sistem subak. Jadi air dibagi merata untuk setiap pertanian di sini loh. Dan ternyata aku juga bantu pertanian di sini supaya menjadi lebih ramah lingkungan. Kayak pakai pupuk organik sampai cara menanam yang baik. Supaya air di sini juga tetap terjaga. Hai. Oh, ini dia udah gede. Astaga. Iya. Oh ini Jadi pupuk organiknya. Ya, dari bioslurry cair yang kita tambahkan dengan sumber daya lokal yang ada di sini. Kayak empon-empon, buah-buah itu apa ya? busuk. Empon-empon tuh jahe, kunyit, Oh. yang seperti itu. Jadi yang kalau dicampur dengan empon-empon fungsinya sebagai pestisida. Iya, iya. Ya, kalau yang dicampur dengan buah-buahan untuk Pupuk menyuburkan. menyuburkan. Ya. Ini ada mol 1, mol 2 kita. Jadi nggak beli gas LPG lagi sama sekali. Semuanya udah sepenuhnya. Ya kalau setiap harinya semuanya pakai biogas. Wah, Kalau mantap. sewaktu-waktu upacara, kalau kebutuhan banyak, baru beli gas. Oh. Bantuan gas itu. Tapi kebanyakan dari sini. Bedanya ini kan perumahan, beres skala rumah gitu ya. Kayak orang-orang di Bali semua yang punya rumah kayak gini bisa ngikutin, bisa contoh juga. Teman-teman semua yang di rumah juga bisa contoh, punya halaman di belakang, bisa ternak juga. Terus nanti kotorannya dijadiin biogas, diolah jadi biogas, biar bisa kalau masak nggak perlu beli gas lagi. Lumayan. Yang gas yang alami. Iya, iya. Ya. Dan baunya juga nggak Dari tahun 2018 sudah. pakainya. Sama tapi pakai gini. Oh, pakai itu. Pancingan, ya. Ya, Oke, karena oke. batu apinya sudah Oh. lemah dia. Ya udah kita gini aja guys. Ini kompor biogas nih. Tuh apinya hasil dari biogas. Yang lebih seru lagi guys, Owen diajak lihat langsung konservasi satwa yang terancam punah, yaitu burung jalak Bali. Nah, kalian udah pernah lihat belum burung jalak Bali? Tapi yang lebih mencengangkan, ternyata pengelola konservasi jalak Bali ini dulu adalah pemburu. Tapi karena ada pendampingan dari Aqua, pemburu burung jalak Bali di sini udah berhenti berburu dan sekarang mereka nyesel banget dan bahkan jadi penjaga jalak Bali di sini. Jalak putih sepasang. Oh, Bapak serta ibu-ibu. ini jalak Balinya. Ya, ini jalak Bali. Pokoknya semua potensi desa dikembangkan supaya masyarakat di sini punya pemasukan ekonomi guys. Tuh, ada produk-produk desa yang dijualin juga di sini. Ini ada Ini minyak madu VCO. nih, madu. Terus ini ada Minyak VCO. minyak Minyak kelapa kelapanya murni. juga tuh. Ya. Kalau ini Kali ini Owen diajak menjelajah ke daerah Kintamani, daerah pegunungan yang ada di Bali. Jujur gue belum pernah kesini guys, dan ternyata di sini dingin banget. Hal yang paling menarik di daerah Kintamani itu ada gunung dan danau batur yang jadi salah satu sumber utama mata air yang ada di Bali. Di daerah ini juga ada inisiatif ramah lingkungan Aqua selanjutnya. Ini dia guys, 100 hektar hutan pinus yang dilindungin sama masyarakat, organisasi lingkungan, dan juga Aqua. Hutan di sini dilindungin dan gak boleh ditebang sama sekali untuk menjaga kualitas air danau batur. Supaya makin banyak air yang meresap ke dalam tanah. Tadi berarti isu airnya apa aja, Mas? Mungkin bisa Soalnya jelaskan. pertama, ternyata kalau di Bali kita banyak banget tourism destination, resort, hotel, sehingga penggunaan airnya itu luar biasa banyak. Iya, Nah, contohnya tadi konsumsi airnya kalau penduduk lokal itu cuma 180 80 liter. sedangkan kalau turis itu sampai 2.500. Ini Wow. yang membuat konsumsi air meningkat sehingga otomatis kita harus meresapkan lebih banyak air di area hulu. Iya, iya, Nah, iya. di sisi lain juga kan di area hulu nggak semuanya hutan kayak gini nih. Banyak yang udah kebuka jadi hotel, Iya, iya. jadi resort, Jadi kafe jadi kafe. banyak ya. Nah, itu juga akan mengurangi air yang bisa meresap sehingga Daerah airnya juga resapan. nggak akan sampai ke area hilir. Iya, iya, iya. Alih fungsi lahan berarti ya, dari yang tadinya bisa meresap airnya, ada hutan, ada pohon-pohon, jadi kafe gitu.
Oleh karena itu di sini kita punya program untuk menjaga tutupan lahannya supaya tetap terjaga dan sampai air. Di Gagalinga ini. Dengan Oke. adanya ekoedutorism seluas 50 hektar. Oke, berarti ini nggak boleh diapa-apain nih, nggak boleh boleh. ditebang sama sekali sama. Nggak boleh. Oke, yuk kita lihat guys. Kemarin aku udah sempat adopsi pohon juga di sini. Ya betul. Bisa lihat nggak Bisa. nomor 100 Nanti sambil berapa? jalan teman-teman bakalan lihat pohon di nomor-nomorin. Nah, Itu sudah ada pemiliknya masing-masing. Jadi di sini teman-teman bisa adopsi pohon untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan dan menjaga tadi sumber air di Bali supaya lebih berkelanjutan. aku udah adopsi pohon, kita mau lihat adopsi pohonnya. Kita lihat pohon nomor 114 ya sih. Pohon nomor 114 yang udah aku adopsi. Let's go. ...400 cm. Nih Baru berempat baru bisa nih. berempat kayaknya, berempat baru bisa. Namanya Bima. Ini namanya Bima. Sudah laku. Udah laku kemarin berapa? Laku lelang ini 3,5. Laku lelang 3,5 juta. Wah, keren. Besar banget ya. Ini sampai atas juga rindang banget tuh. Oh, sana 114. Ini ada gede juga ya pohonnya, lumayan. Kita peluk juga. Namanya siapa guys? Kasih nama. Jadi gimana guys, seru nggak menjelajah edisi Bali kali ini? Jujur gue belajar banyak banget sih dari program ramah lingkungan Aqua. Menurut gue, seluruh pihak, terutama perusahaan itu wajib banget perhatiin lingkungan di sekitarnya. Karena kalau kita ngambil hasil dari alam, ya kita perlu kembalikan juga kelestariannya. Supaya tetap terjaga dan alamnya lestari buat masa depan kita semua. Setuju nggak? Menurut kalian, next Wenjelajah harus pergi kemana lagi nih? Langsung aja komen ide kalian di bawah ya. Dan jangan lupa like dan share juga. Lanjut nanti.